Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi ada dua bentuk yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita lihat untuk menyelesaikan persamaan eksponensial dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kita gunakan sifat berikut ya. Jadi ada dua sifat yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan eksponensial. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Artinya, jika persamaan ini A ini ya basisnya sudah sama, berarti kita mengambil pangkatnya ya, kita samakan pangkatnya. Ya, itu. Jadi yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx ya. Jadi tugas kita di sini adalah bagaimana kita menyamakan basis dari kedua bentuk eksponen ini ya, dengan menggunakan tentunya manipulasi aljabar atau konsep-konsep yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait bagaimana menyederhanakan suatu bilangan ya. Oke, itu yang kita harus pahami kembali. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita langsung saja melihat contoh-contoh soal untuk memperjelas bagaimana cara menyelesaikan bentuk-bentuk eksponensial yang berbentuk seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan contoh 1 ya. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial ya. Yang berikut: A 4 pangkat X sama dengan 8, B 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 0,25, C 2 pangkat 2 X kurang 1 sama dengan 32. Coba kita jawab satu-satu ya. Nah, pertama yang A, 4 pangkat X sama dengan 8 ya. Jadi sekarang kita gunakan konsep pangkat ya untuk menyederhanakan basisnya ini. Ini 4 ini kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 2 ya, pangkat lagi X. 8 itu bisa kita rubah ke bilangan berpangkat berbasis 2, yaitu 2 pangkat 3. Nah, sekarang basisnya ya sudah sama. Lanjut kita sederhanakan. 2 pangkat 2X yaitu 2 kali X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang ini basisnya sudah sama ya. Nah, berdasarkan sifat tadi berarti kita bisa tulis 2X sama dengan 3. Kita langsung mengambil pangkatnya. Nah, sekarang kita selesaikan. 2X sama dengan 3 itu artinya X sama dengan 3 per 2. 3 per 2 ya. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2. Oke. Nah, itu jawaban A. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua atau pertanyaan B, yaitu kita jawab saja ya. Oke. Yaitu 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 0,25. Jadi kita pikirkan bagaimana supaya kedua basis ya di sebelah kiri dan kanan ini sama. 4 otomatis 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 pangkat lagi X tambah
1. Nah, 0,25 itu kita bisa sederhanakan. Pertama kita boleh langsung menggunakan teknik pecahan ya. 0,25 itu sama saja dengan 25 per 100, ya kan? Oke. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Ini 2 kali X. 2 kali 1 berarti kita dapat 2 pangkat 2X tambah 2, ya kan? Nah, kemudian ini kita sederhanakan. 25 per 100 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1/4, ya kan? Nah, ini kan 25 bagi 25 1, 25 bagi 100 kan 4. Oke. Kemudian lanjut lagi. 2 pangkat 2X tambah 2 sama dengan 1/4 itu kita bisa rubah ke pangkat negatif ya, dengan basis 4 pangkat negatif 1 ya. Oke, ya mudah-mudahan masih ingat ya, ada sifat itu yang seperti ini, pangkat negatif A pangkat N bisa kita rubah menjadi 1/A pangkat negatif N. Ini bisa dirubah ke sini, ini bisa dirubah ke sini ya, balik. Nah, ini sifat perpangkatan yang kita gunakan. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini tinggal ini 4. Nah, ini kita rubah lagi. 2 pangkat 2X tambah 2. 4 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat negatif 1. Nah, satu kali lagi. Lanjut. 2 pangkat 2X tambah 2 sama dengan 2 kali negatif 1 berarti 2 pangkat negatif 2. Nah, sekarang basisnya sudah sama-sama basis 2. Jadi tinggal kita mengambil pangkatnya. 2X tambah 2 sama dengan negatif 2. Kita selesaikan ini ya. Bentuk aljabar ini kita selesaikan. 2X sama dengan negatif 2, ini ke ruas kanan berarti berubah menjadi negatif 2. Berarti 2X sama dengan negatif 4. Ya kan? Ya, saya lanjut di sini. Jadi X sama dengan negatif 4 bagi 2 atau negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Oke. Nah, inilah jawaban yang kedua ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu C. Ya, C. Oke. Nah, ini 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 32. Berarti 2 pangkat 2X kurang 1. Nah, ini sisa yang 32. Ini kita harus rubah ke pangkat. Bilangan berpangkat dengan basisnya adalah 2. Yaitu berapa? 2 pangkat. Ya, 2 pangkat 5. Ya kan? Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Nah, itu artinya ya. Itu hasilnya 32. Nah, sekarang ini basisnya sudah sama. Ya kan? Jadi kita ambil pangkatnya. 2X kurang 1 sama dengan 5. Kita sederhanakan. 2X sama dengan 5 tambah 1 ini ya. Terus kanan dia tambah 1. Berarti 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6/2 atau X sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke. Nah, inilah jawaban soal pertama ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Oke. Nah, ini soal yang kedua. Selesaikan sistem persamaan. Nah, ini sistem persamaan 3 pangkat X ya kali 9 pangkat 2Y sama dengan 27, dan 2 pangkat X kali 4 pangkat negatif Y sama dengan 1/8. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kan dia berbentuk sistem, jadi kita selesaikan yang ini terlebih dahulu ya. Oke, kita selesaikan itu dulu. Berarti 3 pangkat X kali 9 pangkat 2Y sama dengan 27. Nah, kita lihat semua bilangan basis yang ada di soal ini.
di persamaan ini. Nah, ini kita lihat 3, ini 9, ini 27, berarti semua bisa kita rubah ke basis 3 ya. Oke, kita rubah terlebih dahulu. Ini sudah tetap 3 pangkat 3x, ini 9, kita rubah 3 pangkat 2 pangkat lagi 2y, 27 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Oke. Jadi 3 pangkat x kali 2 kali 2 berarti 3 pangkat 4y sama dengan 3 pangkat 3. Perhatikan sifat perpakaian bentuk eksponensial ya di kelas sebelumnya ataukah di materi sebelumnya, yaitu jika ada perkalian eksponen seperti ini, n kali a pangkat m yang basisnya sudah sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kita menggunakan sifat ini di sini ya. 3 pangkat x kali 3 pangkat 4y basisnya sudah sama, berarti kita bisa dapat 3 pangkat x tambah 4y sama dengan 3 pangkat 3, ya kan? Nah, ini 3 basisnya sudah sama, berarti kita bisa mengambil pangkatnya x tambah 4y sama dengan 3. Karena ini kan berupa sistem ya. Nah, kita beri ini namanya persamaan 1, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita kerja lagi yang ini, yang kedua ini ya. Oke. Nah, kita kerja di sebelah sini ya. Oke, berarti 2 pangkat x dikali 4 pangkat negatif y sama dengan 1/8, ya kan? Nah, sama caranya kita rubah ke ini 4 ke basis 2, yaitu 2 pangkat berapa, ini juga 2 pangkat berapa ya. Oke, jadi ini tetap 2 pangkat x, ini bisa dirubah 2 pangkat 2 pangkat negatif y. Nah, ini 1/8 kita rubah dulu ke pangkat negatif ya. Oke, jadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 2y, 2 kali negatif y ya. Maaf, 2 negatif ya. 2 pangkat 2 pangkat negatif 2y sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali negatif 1 berarti 2 pangkat negatif 3, ya kan? Oke. Sekarang basisnya sudah sama semua, berarti kita gunakan kembali prinsip ini ya. Nah, ini digunakan kembali, berarti 2 pangkat x tambah 2y sama dengan negatif 3, ya kan? Nah, maaf ya, salah ini. Oke. Nah, oke, 2 pangkat, jadi 2 pangkat negatif 3 dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita samakan ambil pangkatnya karena basisnya sudah sama, berarti x ditambah 2y sama dengan negatif ya, negatif 3 misalnya ya. Oke. Negatif 3. Ini kita sebut persamaan 2, ya kan? Nah, pertanyaannya di sini kan selesaikan, artinya kita diminta untuk mencari nilai x dan y ya. Oke. Nah, karena kita sudah temukan 2 persamaan, berarti untuk menyelesaikannya itu biasanya kita menggunakan teknik eliminasi ya. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, x tambah 4y sama dengan 3, x ditambah 2y sama dengan negatif 3. Oke. Nah, untuk mengeliminasi di sini ya tergantung kita lihat koefisien variabelnya. Nah, kita bisa mengeliminasi x terlebih dahulu atau y terlebih dahulu ya, itu terserah. Nah, sekarang kalau kita melihat bentuk persamaannya, yang bagus kita eliminasi adalah x ya, karena koefisiennya sudah sama ya, tinggal kita perkurangkan. Jadi x kurang x 0 berarti habis ya. Jadi ini sisa 4 dikurang 2 berarti 2y.
min 3 dikurang negatif 3 itu menjadi positif 6. Oke, jadi kita dapat Y sama dengan ya, Y sama kita dapat, oh sorry ya, aduh, maaf ada kesalahan di sini. Nah, ini minus di sini ya, 2 kali ini minus ya. Minus ya. Berarti di sini juga negatif. Oke, maaf. Sini juga negatif. Oke. Berarti di sini juga negatif. Nah, berarti untuk mengurangkan ini 4 dikurang negatif 2 itu berarti bukan 2 ya, berarti di sini 6. Berarti Y sama dengan 6/6 itu sama dengan 1. Jadi sekarang kita sudah dapat Y-nya 1. Nah, sekarang kita cari X. Nah, X kan sisa mensubstitusi ya. Jadi sekarang kita cari X. Untuk Y sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan 1 boleh. Jadi kita dapat X ditambah 4 kali 1 karena Y-nya 1 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 dikurang 4. 4 kali 1 kan 4. Pindah ruas menjadi min 4 ya. Jadi X sama dengan negatif 1. Ya. Oke. Jadi didapatlah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah, jadi X sama dengan negatif 1. Dan Y sama dengan 1. Oke. Nah, inilah pembahasan kita ya untuk contoh yang kedua ya, jadi dia berupa sistem. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Oke, ini juga termasuk sistem persamaan ya, eksponensial. Nah, dipertanyakan penyelesaiannya, itu artinya kita diminta untuk menentukan X dengan Y. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, ini juga jadi kita kerja terlebih dahulu ini ya. Oke, itu soal yang ketiga. Jadi 8 pangkat X kurang 1 sama dengan 4 pangkat Y. 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat X kurang 1 sama dengan 4 juga kita rubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat Y. Sehingga kita dapat 2 pangkat 3X kurang 3. Iya, 3 kali min 1 ya. Sama dengan 2 pangkat 2Y. Nah, sesuai dengan sifat basisnya sudah sama, berarti kita bisa menyimpulkan 3X kurang 3 sama dengan 2Y. Nah, ini kita beri nama persamaan ya, persamaan 1 ya, boleh. Ataukah kita bisa sederhanakan, kita tukar ya. 3X kurang 2Y sama dengan 3. Nah, boleh ya, ini ke sebelah kiri, ini ke sebelah kanan, berubah tanda. Nah, inilah persamaan 1 ya, boleh ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke yang kedua ini ya. Ini kita saja di sini. Oke, yang kedua, 9 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y tambah 3. Oke, 9 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2 pangkat lagi X sama dengan 3 pangkat Y tambah 3. Berarti 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat Y tambah 3. Basis sudah sama ya. Nah, berarti 2X sama dengan Y tambah 3. Oke, pindah ruas ini Y, berarti 2X kurang Y sama dengan 3. Ini adalah persamaan 2. Oke. Nah, berarti kita sudah dapatkan 2 persamaan. Karena dia berupa sistem, nah untuk menentukan nilai variabelnya dalam sebuah sistem, itu kita biasa menggunakan teknik eliminasi ya, atau substitusi. Jadi boleh terserah pilih yang mana. Nah, ini pelajaran di tingkat sebelumnya. Misalnya saya gunakan teknik eliminasi ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, berarti 3X kurang 2Y sama dengan 3. 2X kurang Y sama dengan 3.
Nah, sekarang untuk mengeliminasi ini kita perhatikan koefisien daripada variabel-variabelnya. Misalnya ini 3, ini 2. Ini 2, ini min 1. Berarti untuk mengeliminasi ini yang lebih mudah, kita eliminasi variabel Y ya, lebih mudah. Nah, dengan cara supaya sama variabelnya. Nah, ini kita kali 1, yang di bawah ini kita kali 2. Nah, supaya bisa tereliminasi. Ya, oke, kita lakukan yang pertama kali 1 berarti tetap 3x kurang 2y sama dengan 3. Ini 4 ya, 4x kurang 2y sama dengan 6. Nah, karena kita kali 2 semua ya. Nah, kita untuk mengeliminasi kita perkurangkan. Kenapa harus kurang? Karena ini tandanya sama ya, kurangkan. Berarti hasilnya 3 kurang 4 itu negatif x. Ini habis 0 ya. Berarti ini 3 kurang 6 berarti negatif 3. Berarti x itu sama dengan 3. Iya kan? Nah, sekarang untuk menentukan sisa y lagi. Nah, untuk y ya silahkan kita substitusi ya. Nah, untuk x sama dengan 3 kita sub ke persamaan 1 saja ya. Oke. Oke, persamaan 2 bagus ya, lebih mudah. Nah, kita pakai persamaan 2. Boleh persamaan 1, tapi lebih mudah ke persamaan 2. Oke. Berarti 2 kali 3 kurang y sama dengan 3. Ini 6. Kurang y sama dengan 3. Berarti negatif y sama dengan 3 kurang 6. Pindah ruas ya. Ataukah negatif y sama dengan negatif 3. Ya kan? Oke, berarti kalau begitu didapatlah maka y sama dengan 3 ya, negatif 3 bagi negatif 1 berarti positif 3. Oke. Jadi pertanyaannya di sini kan himpunan penyelesaian. Nah, kita tulis. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 3,3. Iya. 3,3. Oke lah, ini pembahasan kita yang ketiga untuk soal yang ketiga ya. Oke, ini sistem persamaan eksponensial. Oke, baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke contoh yang keempat ya. Oke, ini kita jawab. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat x kurang 1 ya, sama dengan 1/3 4 pangkat 1/3 pangkat 4x kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini prinsipnya sama ya. Kita pertama langkah yang ditempuh adalah menyamakan basisnya ruas kiri dan ruas kanan. Oke, perhatikan. 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 1/3 4x kurang 1. Berarti kalau kita perhatikan soal ini ya, basisnya itu basis 3 ya. Ini 3 pangkat 2. Oke. X kurang 1. Ini kita rubah pangkat negatif terlebih dahulu karena dia pecahan. 4x kurang 1. Nah, ini 3 pangkat 2x kurang 2. Jadi kali keluar ya, 2 kali x 2x, 2 kali negatif 1 negatif 2. Ini juga 3 pangkat negatif 4x plus 1 ya, negatif 1 kali negatif 1 ya. Nah, sekarang basisnya sudah sama ya. Karena basisnya sudah sama ya, kita ke sebelah sini. Karena basisnya sudah sama berarti kita ambil pangkatnya. 2x kurang 2 sama dengan negatif 4x tambah 1. Ingat, ini basisnya sudah sama ya, prinsip tadi di awal pembahasan kita ya. Nah, berarti ini kita sederhanakan. 2x ini ke ruas kiri menjadi positif 4x 1 tambah 2. Ini negatif 2 ke ruas kanan berarti positif 2. Berarti ini jawabannya 2 tambah 4 6x sama dengan 1 tambah 2 3. Berarti x sama dengan 3/6. 3/6 itu kita sederhanakan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Oke. Nah, ini soal yang keempat. Nah, oke, baik, kita melangkah ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kelima ya.
Nah, selesaikan persamaan eksponensial seperti ini. Oke, kita lihat ya. Jadi caranya tetap sama ya. Langkah pertama, kita samakan basisnya terlebih dahulu. Ini kan basis 100, pangkat S pangkat 2 kurang 3X kurang 4. Yang di sebelah kanan basis 10 ya. Otomatis soal ini kalau kita perhatikan tidak sama basisnya. Oke. Nah, sekarang kita rubah ya. Samakan basisnya berarti basis 10. Berarti ini 100 kita rubah menjadi 10 pangkat 2 kan. Pangkat lagi S pangkat 2 kurang 3X kurang 4 ya, sama dengan 10 pangkat S pangkat 2 kurang 3X kurang 3. Oke, lanjut. 10 pangkat 2X pangkat 2 kurang 6X kurang 8. Kita kali semua ya. 2 kali X pangkat 2 2X pangkat 2, 2 kali negatif 3 negatif 6 X, 2 kali negatif 4 berarti negatif 8 ya. Ini tetap ya. 10 X pangkat 2 kurang 3X kurang 3. Nah sekarang, oh maaf, bukan 32 ya, sorry 2 sini iya, oke. Karena soalnya 2 ya. Nah sekarang basisnya ini sudah sama. Berarti ini basis 10, ini juga basis 10 berdasarkan sifat di awal pembahasan kita. Berarti ini kita bisa tulis 2X pangkat 2 kurang 6X kurang 8 sama dengan S pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Nah sekarang persamaan ini kita sederhanakan ya. Ini ke sebelah sini. Nah, oke, boleh kita tulis begini. 2X pangkat 2 kurang S pangkat 2 kurang 6X tambah 2X kurang 8 tambah 3 ya. Jadi ini pindah ruas semua ya. Oke, bergabung. Nah sekarang kita selesaikan. 2 kurang 1 berarti sisa X pangkat 2. Min 6 tambah 2 berarti min 4X. Min 8 tambah 3 berarti min 5 sama dengan 0. Nah sekarang ini bentuk yang terakhir ini adalah merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti untuk persamaan kuadrat itu kita faktorkan ya. Oke. Nah, kita faktorkan. Jadi ini X, berarti di sini X ya. Oke. Negatif 5 berarti di sini negatif 5. Oke, tambah 1. Kenapa bisa ya? Karena X kali X pangkat 2. Negatif 5 kali positif 1 negatif 5. Ya kan? Negatif 5 ditambah negatif 1 itu negatif 4. Oke, ini namanya memfaktorkan. Oke, jadi dari sini kita dapat ya, sambung di sini saja. Oke, berarti saya dapat X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Di sini X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 5 iya, koma min 1 iya. Jadi ada 2 ya. 5 dengan min 1. Oke, inilah pembahasan kita di contoh yang kelima. Oke, sekarang di contoh yang keenam atau bentuk yang terakhir ya. Contoh yang terakhir untuk soal kita ini di materi ini. Selesaikan persamaan eksponensial atau eksponen akar dari 3 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 9 pangkat X kurang 2. Oke. Jadi sama, langkah pertama kita samakan basisnya terlebih dahulu, yaitu akar 3 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 9 pangkat X kurang 2. Oke. Nah sekarang kita lihat ini, kita samakan basisnya itu pangkat pecahan ya. Mungkin masih ingat A akar A itu sama saja dengan A pangkat 1/2. Nah, ini harus diingat ya. Nah ini kita rubah jadi 3 pangkat 2X tambah 1. Nah kita harus menggunakan basis 3, jadi kita rubah menjadi pangkat 1/2. Ini ya 3 pangkat 2. Nah,
pangkat X kurang 2. Nah, kita selesaikan 3 pangkat X ya, karena 1/2 kali 2 itu 1, berarti sisa X. 1/2 kali 1 berarti tetap 1/2, sama dengan 3 pangkat 2X kurang 4 ya. 2 kali X, 2X, 2 kali min 2 yaitu min 4. Nah, sekarang basisnya sudah sama ya, berarti kita langsung mengambil pangkatnya. X tambah 1/2 sama dengan 2X kurang 4 ya kan. Kita sambung di sini, kita sederhanakan jadi X kurang 2X ya, pindah ruas, berarti ini min 4 kurang 1/2 ya. Ini berarti min X. Ini berarti berapa ini? Jawabannya berarti min 8, 4 kali min ya, 2 kali min 4 ya, triknya seperti itu. Ini penyebut 2 ya. Berarti min X sama dengan ya min 9/2. Ini negatif berarti X sama dengan 9/2. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 9/2. Oke. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.